Sebagai anak muda yang sekarang lebih sering mengikuti kebijakan publik dan politik, dan saya merasa dijauhkan dari histori-histori pemikiran-pemikiran lalu. PSI dibubarkan itu karena pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Kalau menurut ayah saya itu sabotase dari Sumitrojoyo Hadikusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di lantai 2 Rakopiran Cafe, Panggung Kerapia, Yogyakarta. Salam sendir. Ikuti sendir supaya kita tidak kendir. Syahril itu tidak ikut dalam proses pembahasan tentang persiapan kemerdekaan. Kita tahu ada PKI sebelum ada PPKI ya, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang itu isinya salah satunya Soekarno, Hatta ada di situ, ada beberapa generasi senior daripada Hatta dan Soekarno waktu itu, ada Pak Rajiman, ada yang lebih senior juga, dan itu meliputi beberapa perwakilan dari kelompok atau wilayah gitu. Tapi Syahril nggak ada di situ. Yang membuat saya heran, kemudian Syahril itu setelah merdeka, dia nggak ikut merumuskan dasar negara, nggak ikut merumuskan undang-undang dasar waktu itu, tetapi dia muncul jadi tokoh di situ, dan semua orang yang ikut terlibat dalam proses persiapan kemerdekaan itu menyerahkan kepemimpinan kepada dia untuk waktu itu jadi pemimpin pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Syahril tidak setuju dengan pilihan politik Soekarno yang bekerja sama dengan Jepang. Itu jelas sekali. Kemudian Syahril memilih jalan di luar apa yang dirumuskan oleh Soekarno dengan BPUPKI. Tetapi Syahril bukan diam saja, tetapi orang-orang penting yang dianggap Syahril mempunyai peranan politik itu harus bergerak. Jadi orang-orang yang di BPUPKI itu duduk, tetapi orang-orang yang misalnya kayak bekas sekjen PSI, orang Batak, kemudian Johan Sarosa, ayah saya, semuanya itu dipasang semua di beberapa tempat, di pusat, di tempat-tempat orang berpikir atau di kelompok-kelompok yang itu akan sangat berpengaruh di dalam penentuan orang-orang yang duduk di BPUPKI. Misalnya saja ayah saya masuk di biro politik, dan biro politik di PSI tidak saja dia duduk di biro politik, tapi juga ayah saya bergabung dengan kelompoknya Ali Sastro Amijoyo, kelompoknya pokoknya bermain di orang-orang di sekitar di luar BPUPKI ini, dan itu sangat berpengaruh. Dan Syahril tetap diam, bukan diam dalam artian dia menyerah saja, tapi dia tetap, kita menolak bergabung dengan Jepang. Maka ada beberapa pertemuan-pertemuan yang sebetulnya saya itu harus ada di sejarah. Ada beberapa pertemuan, misalnya pertemuan di Rangas Dengklok ya, pertemuan di Rangas Dengklok yang membawa Soekarno, menculik Soekarno untuk mengumumkan proklamasi. Nah itu juga orang-orang dari orang-orang sosialis
yang juga ikut di situ juga orang-orang dari orang kiri. Jadi Sahrir tidak dia menolak Soekarno berhubungan dengan sikap politik Soekarno, tapi dia memasang orang-orang penting untuk terlibat, untuk mempengaruhi pemuda-pemuda agar menculik Soekarno dan mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan itu misalnya saja juga ada beberapa nama ya, salah satunya juga ada Wikana, ada beberapa nama, itu adalah orang-orang yang nanti Wikana itu akan menjadi di komunis PKI, tetapi dulu dia di Partai Sosialis gitu loh. Jadi strategi-strategi itu yang dipakai oleh Sahrir sepertinya tidak konfrontatif, tetapi dia membangun jaringan-jaringan progresif dan radikal ini yang bergerak, ini orang-orang muda seperti itu. Tapi itu akan lebih menarik nanti didiskusikan karena detailnya kemarin saya getu secara sama perjuangan kita. Tetapi bagaimana Sahrir membangun jaringan kaum muda progresif radikal untuk mendesak Soekarno itu penting juga. Misalnya Menteng 31 ya, seperti itu. Kan orang-orang dari kelompok Sahrir. Karena saya ngefans sekali dengan Hatta, maka saya sekali ngefans. Saya sekali dengan Hatta. Ada kacamatanya kayak Wikana. Untung nggak ditanya aja siapanya Lukman PKI kan gitu. Jadi terima kasih kesempatan sore ini sebagai anak muda yang sekarang lebih sering mengikuti kebijakan publik dan politik, dan saya merasa dijauhkan dari histori-histori pemikiran-pemikiran lalu. Seringkali kita hanya berfokus pada naskah akademik, temuan-temuan real di lapangan untuk kita angkat menjadi kebijakan publik tanpa hipotesa-hipotesa dari pemikiran-pemikiran terdahulu. Nah, saya mulai sadar bahwa harus mulai mikir itu. Saya jatuh cinta jujur aja dengan Bung Hatta, Ibu. Nah, terkait dengan Sahrir, saya justru penasaran di momen tadi, Pak. Momen PPKI dan PPKI Sahrir tidak dilibatkan, dan kemudian muncul sebagai Perdana Menteri, tapi kita tahu bersama bahwa di ending hubungan antara Soekarno dan Sahrir ini kan tidak baik, begitu. Apakah yang sebetulnya mendasari, karena saya sering bersinggungan dengan politik praktis begitu Bu, saya ingin tahu gitu di bagian mana yang sampai di titik di mana Soekarno sudah kayaknya kepentingan saya sudah beda sekali nih dengan Sahrir di tahun 50-an mendekati 60-an itu yang saya penasaran di situ, momen di mana akhirnya Soekarno udahlah ini Sahrir harus kita amankan begitu. Nah, itu yang kenapa itu saya menjadikan penasaran, karena kita tahu bersama juga di 65 terjadilah Soekarno kemudian seperti itu. Dari historical yang Ibu baca, apakah jadi satu pertanyaan saya terkait dengan apa yang membuat Soekarno akhirnya yakin dan mantap bahwa dia harus kita amankan, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah jauhnya Soekarno dengan Sahrir dan Hatta tanda kutip itu yang membuat di 65 dia dengan mudah tanda kutip digurui. Itu yang ingin saya tanyakan dari generasi yang sekarang ini lebih praktis dalam membaca politik, begitu Ibu. Sebetulnya perbedaan politik Sahrir dan Soekarno itu sebetulnya tidak berbeda sekali, karena mereka menurut saya ya, ini juga dari apa yang saya ketahui dari ayah saya juga adalah mereka satu di dalam PNI ya, Pendidikan Nasional Indonesia yang pertama, kemudian perhimpunan PNI baru ya, yang itu sebetulnya PNI baru itu dirumuskan oleh sebetulnya Hatta yang tidak setuju dengan radikalisasi orang muda, mobilisasi massa ya, kader-kader revolusioner, itu Hatta tidak. Tapi Soekarno setuju dengan Sahrir ya. Nah, kemudian Soekarno saya kira perbedaan nanti pada jalan revolusi. Sahrir di dalam kemerdekaan sesudah 45 adalah jalan revolusinya adalah dengan
dengan diplomasi. Jadi diplomasi, dan kemudian terjadi memang kemudian orang menjadi kecewa ketika Syahrir di konferensi meja bundar, kemudian di Renville, itu kan kemerdekaan Indonesia adalah di Jawa dan Madura saja. Ini yang membuat orang kecewa, masa kecewa. Kemudian Tan Malaka bersama Sudarsono dan mendirikan Persatuan Perjuangan, di mana perjuangannya adalah merdeka 100%, revolusi 100%, bahwa kita belum merdeka, kita harus melakukan revolusi. Nah, disinilah kemudian Syahrir harus menghadapi antara jalan Tan Malaka yang merdeka 100% revolusi, kembali revolusi, dan jalan Soekarno yang berkolaborasi dengan Jepang. Disinilah Syahrir sebetulnya harus melakukan satu strategi bagaimana antara dia menghadapi Tan Malaka dan dia menghadapi yang namanya Soekarno ini. Nah, ini yang tidak dituliskan di dalam buku-buku, tapi sudah dituliskan secara sedikit-sedikit dalam bukunya Johan Sarusah, tetapi dalam bukunya Rudolf Marcek yang terbaru, bahwa Syahrir lewat Johan Sarusah itu adalah ideolognya Partai Sosialis Indonesia. Dan Johan Sarusah sangat percaya banget dengan mobilisasi massa, membangun kader-kader di bawah. Dan Syahrir menurut saya menjadi sangat strategis, di mana dia kemudian membangun PSI ini menjadi kemudian ada beberapa level. Karena Syahrir percaya pada diplomasi, maka dia membangun kelompok-kelompok di dalam Partai Sosialis yang itu tugasnya melakukan diplomasi. Jadi yang dibawa diplomasi ke meja bundar itu misalnya Soejartmoko, Sumitro Joyohadikusumo, kemudian ada beberapa orang-orang di PSI, saya lupa, banyak sekali om-om yang saya itu sudah meninggal semua. Tapi Johan Sarusah dan ayah saya tidak akan dibawa Syahrir ke tingkat diplomasi, tidak akan. Ayah saya, Johan Sarusah, bukan tempat lain. Perannya adalah membangun kader-kader massa revolusioner, dan Johan Sarusah adalah tokoh yang paling penting membangun Serikat Buruh Minyak. Itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai nanti di Jawa Timur. Nanti orang Johan Sarusah yang paling penting yang namanya Munir yang dieksekusi karena dia tokoh SOPSI, pendiri SOPSI, dieksekusi karena dia masuk PKI. Tapi dia orang Johan Sarusah, ya. Nanti tahun 48 Amir Syarifuddin dan semuanya itu orang-orangnya seperti Sumarsono itu orang-orang Johan Sarusah. Ayah saya itu tugasnya ya di Jawa Tengah sama Jawa Barat. Ayah saya tidak pernah melawan orang-orang yang ditugaskan oleh Syahrir sebagai orang yang diplomasi internasional. Soejartmoko, Sumitro, siapa semuanya itu tugasnya di situ. Ini juga tidak akan turun ke bawah, tidak akan. Soejartmoko tidak akan sampai, tidak akan. Tapi ayah saya di sini dan ayah saya tidak akan. Cuma ayah saya pernah dikirim Syahrir ke Burma untuk terlibat di dalam menjadi bagian dalam membangun yang namanya internasionalisme sosialisme, kemudian diminta untuk ke Yugoslavia bersama Wiono, Sekjen PSI, untuk bertemu Milovan Djilas, kemudian ke London, kemudian balik lagi ke Burma, kemudian pulang. Ya, jadi jadi bagaimana strategi Syahrir membangun strategi perjuangannya itu dengan cara-cara seperti itu yang kadang-kadang orang tidak berpikir ke sana, ya. Sementara kalau PKI, Partai Komunis Indonesia, kader massa kan terus, tapi juga ayah saya tidak pernah bentrok dengan PKI karena itu bagian bersama, gitu ya. Nah, Rudolf Marcek menulis sangat bagus bahwa Syahrir dan kelompoknya ini tidak akan meninggalkan Johan dan kelompoknya.
Karena untuk melihat sejauh mana gerakan-gerakan ini sudah berjalan, dia selalu harus konsultasi dengan Johan Sarosa. Jadi Johan Sarosa sebagai tokoh utama. Nah, PSI dibubarkan itu karena pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Dan itu nanti diskusi panjang lagi. Saya kira itu menurut ayah saya itu sabotase dari Sumitrojo Hadikusumo yang tidak tanpa konsultasi dengan ini kelompok-kelompok yang sudah dibangun oleh Syahrir ini, sehingga ini yang menjadi friksi yang berat di dalam PSI, ya. Jadi tiba-tiba PSI dibubarkan tahun 61 dan semuanya ditahan. Ayah saya ditahan di Jakarta, kemudian dipindah ke Madiun, ya. Semua itu. Jadi 62, ayah saya itu hanya ditahan 61, 62. Setelah friksi itu, Johan Sarosa mengatakan kembali semua ke Jawa Tengah, dan Johan Sarosa tinggal di Yogyakarta, membangun kekuatan baru. Kekuatan yang cerai-berai ini dibangun kembali, dikonsolidasikan oleh Johan Sarosa. Ya, di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur ada Demiati, ada Pak Bambang. Itu tokoh-tokoh gerakan bawah di PSI. Jadi Syahrir kemudian di Jakarta, kemudian dia kan dibuang ke di eksil ke Eropa, yang meninggal di Zurich, ya. Itu tidak berhenti PSI. PSI tetap berjalan di bawah tangan Johan Sarosa, ya. Di Jawa Barat ada Bung Karna, ya, ada Cucun, di Jawa Tengah ada ayah saya dengan beberapa orang di Klaten, di mana-mana, ya. Jadi konsolidasi setelah PSI dibubarkan itu dipegang oleh Johan dan lebih bawah di bawah. Nah, yang menarik bahwa Soekarno tahu, tapi Soekarno juga diam. Karena Soekarno tahu bahwa Johan Sarosa tidak akan berkonflik dengan Partai Komunis Indonesia. Johan Sarosa tidak akan berkonflik dengan Nasakom yang dibangun oleh Soekarno. Itu tidak ada. Saya kira disertasinya Nirwandono tidak bicara itu. Tapi ini penting karena catatan-catatan ayah saya, dan itu juga Tobing itu adalah tokoh serikat buruh di SBN, serikat buruh minyak di Jawa Timur, ya, bersama Munir, bersama Sopsi, bersama semuanya itu. Tapi memang ini konsolidasi sesudah PSI dibubarkan, itu ya. 65 itu apa yang terjadi adalah sebagian orang PSI juga dibunuh. PSI kirinya Johan juga dibunuh. Jadi tidak serta-merta dikotomis, PSI, PKI. Jadi setelah dibubarkan itu sangat, ini antara PSI sama PKI yang kiri ini rapat di rumah Johan Sarosa sebelum dia berobat ke Jakarta, kemudian kena kanker paru-paru. Saya masih ingat, saya sekitar kelas 2 SD, dia mengatakan begini, dan itu dicatat dalam catatan bapak saya. Kawan-kawan semua, nanti kawan-kawan yang sekarang sudah ditahan, nanti ketika mereka keluar dari penjara, kalian yang harus menampung dan kalian yang harus merangkul. Jadi begitu 78, 79, 80, ayah saya semuanya itu keliling untuk merangkul, untuk menerima kembali teman-teman yang dibuang itu. Jadi kalau saya pikir konsolidasi Johan Sarosa itu setelah PSI dibubarkan 62, 63, 64, 65 itu sangat penting. Secara tidak pernah ada konflik yang sangat tajam tentang kelompoknya Johan, PSI yang Johan, dengan orang-orang komunis. Itu yang saya, bahkan ketika saya bikin oral history di Belanda,
tokoh-tokoh PKI bersama Pak Hersri, mereka semuanya mengatakan kami adalah bagian dari Johan Sarosa. Lucu kan? Nyoto sebelum masih sehat kuat dia bilang, saya orangnya Johan Sarosa. Ini menarik. Sementara Johan Sarosa tidak pernah menyatakan, artinya orang-orangnya Sahrir, yang Sahrir kan kemudian tim kolektifnya Sahrir yang untuk diplomasi untuk ini Johan juga tidak pernah menentang mereka. Cuma mereka ya biasa, ya udah. Kalau mereka ke Jakarta ya selalu ke mereka ini Sampini. Cuma Johan tidak setuju, yang menurut sepengetahuan saya, kelompoknya Johan bermusuhan sampai mereka mengatakan Sumitro Jaya Hadikusuma karena peristiwa PRRI itu, ya, Sumatera Barat. Kelompoknya Johan dengan setelah 65 justru nanti mereka terus kerja merawat gerakan-gerakan ini. Yang ini semua sekarang habis semua. Jadi itu secara permohonan, tapi detail-detailnya nanti ada rapat begini, ada begini itu ada. Tetapi konflik besar Soekarno Sahrir itu ayah saya itu nggak pernah bilang, nggak pernah muncul bahwa terjadi perbedaan dalam perspektif perjuangan. Iya. Tetapi Sahrir tidak pernah menyatakan bahwa Sahrir hanya menyatakan Soekarno salah ketika dia kolaborasi dengan Jepang. Sehingga Soekarno menunjuk Sahrir menjadi Perdana Menteri karena kepercayaan Soekarno terhadap Sahrir. Soekarno sangat percaya bahwa Sahrir punya garis perjuangan yang sangat tegas. Menurut saya, Soekarno ketika menunjuk Sahrir sebagai Perdana Menteri, dia tahu betul bahwa Republik ini membutuhkan orang seperti Sahrir. Nanti ketika demokrasi terpimpin, Sahrir juga mengkritik Soekarno dengan sangat tajam. Itu ada di dalam satu tulisan yang dimuat di dalam majalah Sikap dari Suara Sosialis. Itu Sahrir mengkritik Soekarno tentang demokrasi terpimpinnya Soekarno. Oke, terima kasih Mbak Ita sama Mas Lukman soal Soekarno dan Sahrir. Memang dalam narasi sejarah yang pasca Orde Baru kan seolah-olah Sahrir dan Soekarno itu dua entitas yang selalu saya kira saya beberapa kali menyimak pidato Megawati, Bu Mega ya, beberapa kali, termasuk yang kemarin hari ulang tahun. Bu Mega mengingat betul ketika waktu kecil dia di Gedung Agung itu, ketika dia ceritakan ketika diskusi itu dia dipangku oleh bapaknya Bung Karno. Terus kalau Bung Karno berbicara, dia akan digeser dikasihkan Bung Hatta. Kalau Bung Hatta berbicara akan digeser dikasihkan Bung Sari, dan itu diingat betul sama Bu Mega, dan itu diceritakan kemarin beberapa kali saya kira, termasuk kemarin di hari ulang tahun PDI Perjuangan. Nah, saya kira memang bangunan keindonesiaan itu tidak bisa dilepaskan juga dari peran, terutama juga Sahrir. Saya kira tanpa Renville, Linggarjati, itu tidak ada Indonesia yang teritorinya seperti hari ini, karena pengakuan atas Indonesia itu dibangun atas perjanjian-perjanjian yang digawangi oleh para diplomat PSI, orang-orangnya Sahrir semua. Diplomat kita adalah orang-orangnya Sahrir semua, dan hasilnya hari ini teritori Indonesia seperti hari ini yang tersisa kan dulu Irian Barat kan, kemudian Irian Barat Bung Karno waktu itu dengan Trikora yang kemudian setelah itu baru selesai setelah Soeharto jadi presiden dengan peperang yang didukung oleh Amerika waktu itu, karena sebelum Amerika ada perjanjian New York. Yang lucunya perjanjian New York itu dipimpin oleh Subandrio. Dipimpin Subandrio perjanjian New York itu.
dan Subandrio setelah itu justru dihukum oleh Orde Baru. Oke, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut, dan karena di sini ada audiens, ada para peserta yang tentu saja menyimak dari tadi diskusi kita, terutama dari Mbak Ita yang menjelaskan secara runtut dan juga bagaimana beliau panggilnya tetap iya, Om Sahril. Kalau orang PSI manggilnya pasti Om. Tapi Megawati kemarin juga panggil semua Om Hatta. Saya dipangku Om Hatta, habis itu dipangku Om Sahril. Enggak, maksud saya ya sebenarnya hubungan antara PSI, PNI atau Soekarno dan Sahril ini ya diciptakan dalam artian quote and quote Orde Baru untuk seorang supaya kemudian generasi hari ini membacanya itu saling diametral, padahal menurut saya dari awal enggak. Nah, ini menarik karena kalau kita membaca bukunya Rudolf Marschak yang terbaru tentang kaum elit di Jakarta, yang semua itu mengatakan bahwa saya itu bagian dari orang-orang PSI, tapi belum tentu dia anggota PSI. Ada sebutan yang namanya orkid orang kita, kayak Rocky Gerung, yaitu orkid, Rahman Toleng, orkid gitu ya, Marsilam orkid, tapi dalam struktur organisasi PSI tidak ada. Nah ini menarik karena saya kalau membaca bukunya Marschak, kemudian saya juga sekarang sedang meneliti satu tokoh-tokoh seniman perempuan. Itu kayak Sriani Subandrio itu juga orkid. Iya. Dia mengatakan saya memang bagian dari orang sosialis. Guru Setiati Subandrio itu adiknya dari suami pertama Maria Ulfa Santoso, itu adalah Guru Setiati Subandrio. Mereka itu senang minum-minum wine, minum bir. Jadi orang PSI ini memang elit ya. Elit kelas atas gitu loh. Nah, dikotomi yang elit kelas atas ini adalah kelompoknya Johan. Kelompoknya Johan itu di Jogja. Meskipun mereka bilang mereka bukan elit, sebetulnya elit ya. Mereka orang terdidik semua. Hampir semua orang PSI terdidik lah. Terdidik, sekolahnya pasti mahasiswa dan. Tapi di Jogja misalnya saja, ini pengalaman saya. Saya hidup di kampung. Hidup kami sederhana. Bapak ibu saya itu pakai sepatu, kalau nggak bata nggak bisa. Dan semuanya, tapi di rumah harus membaca dan musik. Jadi di kampung, tapi membaca dan musik. Dan yang lucu, saya itu kalau malam minggu itu mendengarkan musik di rumahnya Dr. Yam. Di situ ada Dr. Yam, ada adiknya Sultan, ada Johan Sahrusa, ada Dr. Podiat, ada orang intelektual Jogja. Jadi kadang-kadang tapi ulang bapak saya, ayo kabeh naik becak. Gitu. Jadi mana ya? Kami hidup di kalangan elit itu, tapi pulang ke rumah, ya kami nggak punya pembantu. Saya asah-asah, nyuci baju. Jadi ini agak orang-orang kadang absurd sih tempatmu tuh PS ini absurd. Kadang-kadang orang kerakyatan tapi juga kamu mendengarkannya di rumah itu biasa. Mozart, Tchaikovsky, semuanya itu biasa. Bapak saya kalau sama ibu saya ngomongnya bahasa Belanda sama Inggris gitu. Tapi ibu saya keliling kampung jadi ketua koperasi kampung, PKK. Nah jadi absurd gitu ya. Ini sampai mempengaruhi Gus Dur ya. Gus Dur kan juga suka Kau ngerti diri kamu ya tahu sendiri bagaimana rumah jadi tempat gudang apa. Ini suka musik klasik. Suka musik klasik, tapi juga bicara tentang internasionalisme, tentang apa yang sekarang ini nggak ada semua. Hal-hal yang seperti itu sudah hilang semua ya. Jadi Subandrio itu ya PKI tapi ya PSI ya itulah. Ya. Oke.